Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Samudin di Karisma Channel pastinya. Oke kawan, kali ini kita mau membagi informasi seputar sebuah laptop yang harganya itu cukup terjangkau di under 5 juta rupiah dan memiliki warna cocok banget untuk kaum hawa. Ini warnanya adalah rose gold bro. Tapi buat kawan-kawan cowok yang suka warna seperti ini ya nggak ada salahnya. Kalau saya sih kurang tertarik warna kayak gini, tapi informasinya ini kan netral, jadi saya kasih buat kalian semua. Dan untuk brandnya yang kita review ini dari brand merek Asus yang memiliki tipe adalah Asus E410MA211NCR yang harganya dibanderol di angka Rp4.799.000. Harga ini udah cocok sekali bro. Kalau kita lihat momentumnya masuk tahun ajaran baru. Tapi kalau kita melihat dari jeroan yang ada di dalamnya, prosesornya itu dia masih basic menurut saya. Karena produk ini menggunakan prosesor dari Intel Celeron N4020 yang memiliki kebutuhannya mungkin menurut saya standar. Kayak ngerjain tugas kuliah, sekolah, ataupun kan kerjaan kantoran yang mungkin berbasic data. Tapi buat kawan-kawan yang basic kerjaan datanya itu kayak mengolah data, analisis data yang banyak, ataupun buat desain maupun untuk kebutuhan sipil, ya kayaknya kurang cocok bro pakai laptop seperti ini. Tapi kembali lagi, ini masalah budget dan kebutuhan kalian. Yang jelas produk ini juga dibekali sama RAM yang udah bawaan 4GB, tapi dia udah tersolder alias nggak bisa di-upgrade. Ini perlu dicatat kawan. Terus yang jelas lagi, produk ini juga udah dikasih penyimpanan dual storage. Ini cukup menarik bro. Jadi awalnya kita melihat produk ini, oh ini bawahnya SSD doang. Ternyata untuk produk ini memiliki dua buah penyimpanan. Yang satu itu dia eMMC yang sudah tersolder kepada motherboardnya, berupa ukurannya 64GB. Yang satu dia berupa SSD M2 NVMe yang memiliki kapasitas sebesar 256GB. Jadi total penyimpanannya dia memiliki 320GB. Sehingga kalau kawan-kawan ingin menggunakannya, produk ini udah cukuplah mengakomodasi kebutuhan kalian untuk pelajar ataupun untuk para mahasiswa. Yang pasti untuk softwarenya ini laptop juga udah dikasih bro Windows 11 original dan Office 365. Cuman kalau kalian ingin menggunakannya secara langsung, produk ini Windows 11 nya itu nggak bisa langsung dipakai, harus dirubah dulu karena bawahnya masih Windows S. Nah kalau Windows S itu kita nggak bisa install software, kita harus dirubah dulu ke Windows Home 11 Home, baru kita bisa nginstal untuk Office dan kebutuhannya lain. Yang pasti softwarenya udah original dan kalau kita lihat look tampilannya ini cukup menawan di harga under 5 jutaan kawan. Oke kawan, kita akan lanjut lagi ngebahas tentang pengalaman penggunaan produk ini sama yang pasti desainnya juga bro. Seperti yang kita lihat sama-sama, untuk varian Asus ini tampilannya cukup menarik dan sangat feminin. Ini produk dikasih warna rose gold yang menurut saya akan cocok digunakan para cewek-cewek. Tapi kalau cowok feminin ya saya nggak ada masalah, itu terserah kalian. Terus yang jelas produk ini kalau kita gunakan, kelebihan layarnya adalah bisa kita buka hingga 180 derajat kayak gini. Jadi kalau ada kasus ketika teman-teman kerja kelompok ingin menunjukkan hasil kerja kalian sama teman bicara kalian, kalian tinggal membuka model seperti ini. Nah kan lebih enak, lebih simpel, nggak harus kalian memutar laptopnya. Tapi kalau kita lihat dari jenis layarnya, produk ini layarnya termasuk basic alias standar bro. Ini laptop dia layarnya menggunakan ukuran 14 in, terus panelnya itu menggunakan TN serta resolusi HD dan kecerdasan di angka 200 nit. Jadi kalau kita lihat kelebihan laptop ini, model tampilannya desainnya cukup menarik, harganya murah, tapi kekurangannya adalah pada panel layarnya. Tapi itu kembali sama selera masing-masing. Menurut saya ini masih cukup nyaman digunakan ketika kita konsentrasi buat kerja. Cuman nggak enak juga kalau kita untuk nonton rame-rame, kadang sudut pandangnya kalau udah pakai TN kan agak nggak nyaman di mata. Tapi itu overall kembali lagi sama pendapat masing-masing. Yang jelas produk ini kalau kita gunakan untuk feel pengetikannya, dia keyboardnya enak. Ini kalau kita buat ngetik termasuk enak, empuk, tapi tidak lebih better dari ThinkPad. Cuman kalau kita lihat harganya juga, produk ini masih tidak dilengkapi juga sama backlight keyboard warna putih. Tapi kalau kalian manfaatkan untuk touchpadnya, ini menarik sekali bro. Untuk varian Asus E410MA mulai keluar di tahun 2020, 2021 sampai sekarang, ini laptop dibekali juga sama 6 trackpad yang bisa kalian manfaatkan di touchpadnya. Jadi kalau kalian berhubungan sama angka-angka yang cukup banyak, ini 6 trackpad yang terdapat pada touchpad juga bisa bermanfaat buat kalkulator. Cukup fungsional inovasi dari varian Asus E410MA. Dan yang pasti juga produk ini untuk konektivitas sama I/O portnya dia udah cukup lengkap bro. Mulai dari WiFi, Bluetooth, colokan USB tipe A, USB tipe C maupun port HDMI buat presentasi, semua udah tertanam di dalam produk ini. Jadi kalau kalian ada kebutuhan buat presentasi ataupun untuk kebutuhan yang lain, tinggal colok kiri kanan udah beres. Cuman perlu dicatat juga, produk ini tidak memiliki port RJ45 ataupun LAN.
Kita lanjut lagi akan membahas tentang daya tahan baterai di varian Asus E410MA ini yang memiliki tampilan cukup feminin bro. Jadi produk ini kalau kita riset, dia itu memiliki kapasitas baterai yang lumayan gede di angka 42 Wh dan ditunjang oleh adaptor yang memiliki tegangan di angka 35 Watt dan colokannya bulat bro. Yang pasti kalau untuk daya tahan baterainya termasuk awet karena dia pakai prosesor basicnya Celeron. Ini laptop mampu kalau kita pancar di angka 5 hingga 6 jam tergantung konfigurasi baterai kalian. Tapi kalau kita melihat dari fungsi tentang kegunaan untuk entertainment, produk ini dia termasuk enak untuk suaranya karena dibekali juga sama Sonic Master untuk audionya. Tapi kalau kita melihat untuk kebutuhannya berberat ataupun kalau buat gaming, ya kayaknya kurang bro karena dia prosesornya masih menggunakan Celeron N4020. Makanya di video kali ini kita juga tidak mengikut sertakan kalau laptop ini kita tes untuk gaming, kita tes render dan lain-lain karena produk ini memang dibuat untuk kebutuhannya standar untuk pelajar atau mahasiswa yang memang sekedar untuk mengerjakan tugas. Jadi semoga bermanfaat informasi dari kami dan see you next time next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.